Di kantorku ada seorang wanita berjilbab yang sangat cantik dan anggun. Tingginya sekitar 165 cm. Kulitnya putih dengan lesung pipit di pipi menambah kecantikannya. Suaranya halus dan lembut. Setiap hari dia mengenakan baju gamis yang panjang dan longgar untuk menyembunyikan keindahan yang dimilikinya. Namun aku yakin bahwa yang ditutupinya dengan rapi itu pasti indah. Namanya Anissa. Dia sudah bersuami dan punya keturunan 2 orang. Usianya sekitar 30 tahun. Dia selalu menjaga pandangan matanya terhadap lelaki yang bukan muhrimnya. Dan jika bersalaman pun, dia tidak ingin bersentuhan tangan. Namun kesemua itu tidak menurunkan rasa ketertarikanku padanya. Bahkan aku semakin penasaran untuk bisa mendekatinya, sekaligus mewujudkan angan dan mimpiku untuk bisa melakukannya. Ya benar, aku memang terobsesi dengan wanita berhijab yang satu ini. Dia betul-betul membuatku semakin penasaran. Dan Anissa ini selalu menjadi objek khayalanku siang dan malam di saat kesendirianku di kamar kos. Aku sebenarnya sudah berkeluarga. Namun istriku berada di luar kota dengan mertuaku. Sedangkan aku di sini kos dan pulang ke istriku seminggu sekali. Kesempatan untuk bisa mendekatinya akhirnya datang juga. Ketika aku dan Anissa ditugaskan oleh atasan kami untuk mengikuti workshop di sebuah hotel di kota Bandung selama seminggu. Hari-hari pertama workshop aku berusaha mendekatinya agar bisa berlama-lama ngobrol dengannya. Namun dia benar-benar tetap menjaga jarak denganku. Hingga pada hari ketiga, kami mendapat tugas yang harus diselesaikan secara bersama-sama dalam satu unit kerja. Hasil pekerjaan harus diserahkan pada hari kelima. Untuk itu, kami bersepakat untuk mengerjakan tugas tersebut di kamar hotelnya. Karena kamar hotel yang ditempatinya terdiri dari 2 ruangan, yaitu ruang tamu dan kamar tidur. Sore harinya pada saat tidak ada kegiatan workshop, aku sengaja jalan-jalan untuk mencari obat yang bisa membuatnya tanpa sadar akan mau melakukannya denganku. Karena tidak ada cara lain selain dengan cara itu untuk mendapatkan Anissa yang santun itu. Kemudian setelah aku dapat obat yang aku cari itu, aku pun kembali lagi ke hotel sambil membawa makanan dan minuman ringan. Sekitar jam 7 malam, aku mendatangi kamarnya dan kami mulai berdiskusi tentang tugas yang diberikan atasan kami. Selama berdiskusi, kadang-kadang Anissa bolak-balik masuk ke kamarnya untuk mengambil bahan-bahan yang dia simpan di kamarnya. Dan pada saat dia masuk ke kamarnya untuk kembali mengambil bahan yang diperlukan, maka dengan cepat aku membubuhkan obat yang aku beli itu pada minumannya. Selanjutnya, aku pura-pura melanjutkan pekerjaanku seolah-olah tidak terjadi apa-apa ketika dia kembali dari kamarnya. Hatiku mulai berbunga-bunga karena obat yang aku bubuhkan pada minumannya itu setelah diminumnya tampak mulai bereaksi. Hal ini tampak dari nafasnya yang mulai kelihatan berat dan duduknya pun tampak begitu gelisah serta butiran-butiran keringat yang mulai muncul di keningnya. Selain itu, pikirannya pun nampaknya sudah susah untuk fokus terhadap tugas yang sedang kami kerjakan saat itu. Namun dengan sekuat tenaga, dia tetap menampilkan kesan sebagai seorang wanita yang soleha. Walaupun seringkali ucapannya secara tidak disadarinya disertai dengan suara yang begitu menghanyutkan, serta matanya yang kelihatan semakin sayu. Aku masih bersabar untuk tidak langsung memanfaatkan kesempatan emas itu. Aku tunggu hingga reaksi obat itu benar-benar menguasainya, sehingga dia tidak mampu berpikir secara jernih lagi. Setelah sekitar 30 menit, nampaknya reaksi obat itu sudah benar-benar menguasainya. Hal ini nampak dari matanya yang semakin sayu dan nafas yang semakin menderu, serta gerakannya yang semakin gelisah. Sepertinya Anissa benar-benar sudah tidak mampu lagi fokus pada materi yang sedang kami diskusikan. Tatapan matanya semakin sayu padaku. Aku mulai menggeser dudukku untuk pindah di samping kanannya. Dia seperti terkejut dengan pergerakanku itu. Namun Anissa tak mampu mengeluarkan kata-kata untuk protes atau penolakan. Hanya nampak sekilas dari tatapan matanya yang memandang curiga padaku dan ingin menggeser duduknya menjauhiku. Namun nampaknya pengaruh obat itu membuatnya seolah-olah tak bisa bergerak. Bahkan seolah-olah ingin menyambutku. Setelah yakin Anissa tidak menjauh dariku, tangan kiriku mulai memegang tangan kanannya yang dia letakkan di atas kakinya yang tertutup oleh baju gamisnya. Tangan itu demikian halus dan lembut yang selama ini tidak pernah disentuh oleh pria selain oleh muhrimnya. Tangannya tersentak lemah dan ada usaha untuk melepaskan dari genggamanku. Namun sangat lemah. Bahkan demikian itu yang ada di lengannya
berdiri meremang seperti dialiri listrik ribuan volt. Matanya terpejam, dan tanpa sadar mulutnya bersuara sangat pelan. Tangannya aku rasakan semakin BSH oleh keringat, dan tanpa dia sadari, tangannya membalas meremas tanganku dengan gemasnya. Aku semakin yakin akan reaksi obat yang aku berikan itu. Aku tarik mendekat laptopku, dan tanpa sepengetahuannya, aku aktifkan aplikasi webcam yang dapat merekam kegiatan kami di kursi panjang yang sedang kami duduki dengan mode tampilan gambar yang di-hide, sehingga kegiatan kami tak terlihat di layar monitor. Lalu tangan kananku menggenggam tangan kanannya yang telah ada dalam genggamanku. Ketika aku semakin nekat, dia berkata dengan matanya mendelik marah dan dengan terbata-bata. Apa Amni, Pak?" Dengan lemah tangan kirinya berusaha melepaskan tangan kiriku dari pundaknya. Namun keinginanku saat itu jadi semakin tinggi, tanganku bertahan untuk tidak lepas dari pundaknya. Bahkan dengan segera saja, WJH-ku langsung mendekati WJH-nya yang selama ini menjadi impianku. Keinginanku semakin terpacu cepat setelah kutub selatan dan utara itu menyatu. Jangan Pak, hanya itu kata yang terucap darinya. Anissa berusaha memberontak, tapi kedua tangannya aku pegang erat. Sehingga yang aku lakukan padanya, itu pun berlangsung cukup lama. Anissa terus memberontak, tapi keinginan yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya, akibat efek dari obat yang aku bubuhkan pada minumannya, membuat tenaganya sangat lemah dan tak berarti apa-apa bagiku. Bahkan semakin lama kedua tangannya bukan berusaha untuk melepaskannya dari pegangan tanganku, tapi seolah malah mencekram erat kedua tanganku, seperti yang tengah menahan sebuah rasa yang begitu menyenangkan yang aku berikan padanya. Perlahan namun pasti, Anissa mulai membalas apa yang aku lakukan itu. Matanya tertutup rapat, menghayati apa yang aku berikan saat itu. "Kenapa begini?" keluhnya. Sementara itu aku tak memberikan jawaban atas ucapannya itu, karena aku begitu sibuk berusaha untuk menyenangkan Anissa dan juga diriku sendiri saat itu. Ternyata berkat usahaku yang terus konsisten didukung pengaruh obat itu, Anissa pun semakin melayang angannya. Tetapi ketika tangan kananku berada di satu tempat yang ada di bagian demikian itu, tangan kirinya memegang kuat tangan kananku itu. Tetapi ternyata tangannya tidak berusaha menjauhkan telapak tanganku itu. Bahkan Anissa malahan mengarahkan jemariku pada satu titik dari luar BJU gamis yang dikenakannya itu. Setelah itu berada di sana, kembali lagi Anissa bernyanyi dengan syahdu yang semakin tak terkendali keluar dari mulutnya. Telapak tanganku dengan intens terus berusaha untuk membuatnya semakin nyaman dan senang. Keringat tampak sudah membasahi gamisnya. Bahkan tangan kanannya dengan perlahan sudah berada di belakangku dan mengacak-acak demikian itu serta menekan WJH-ku. Tentu saja aku tahu maksud dari gerakannya itu. Maka tanpa banyak tanya ini dan itu, aku langsung mengabulkan keinginannya itu. Dari sorot matanya aku semakin tahu bahwa Anissa sudah begitu mengharapkannya. Dengan perlahan, segera aku bantu Anissa untuk berdiri dan membimbingnya masuk ke dalam kamar. Setibanya di kamar, aku bantu Anissa naik ke bed. Selanjutnya, aku berusaha menyingkirkan semua penutup hidangan makan malam itu. Setelah selesai, aku pun mempersiapkan diriku dan menyusulnya naik ke bed. Anissa tampaknya sudah benar-benar terbawa suasana malam itu, sehingga tanpa ada penolakan, bahkan malah sebaliknya. Malam itu akhirnya mimpi-mimpiku akan Anissa terwujudkan juga, meskipun dengan cara yang tidak semestinya. Malam itu, aku berhasil mengantarkan Anissa tiba di puncak 3 kali, dan pada yang ketiga kalinya itu, kami secara bersamaan. Sungguh aku malam itu mendapatkan situasi dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tidak rugi aku selama ini memendam rasa penasaran atas dirinya, karena malam itu aku membuktikan bahwa apa yang selama ini aku pikirkan tentangnya ternyata tidak meleset sedikit pun. Benar-benar sempurna. Beruntung sekali malam ini aku bisa mendapatkannya. "Bapak benar-benar hebat," bisik Anissa dengan senyum kebahagiaan yang terpancar dari WJH-nya. "Terima kasih, Anissa," balasku. Lalu dia pun tersenyum kembali, seolah-olah ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasku yang telah berhasil mengantarkannya ke puncak yang begitu indah di malam itu. Malam itu benar-benar aku manfaatkan untuk melakukannya dengan Anissa. Selanjutnya, entah berapa kali malam itu kami mengulangnya. Yang aku tahu adalah kami selalu mengulanginya berkali-kali hingga hampir subuh dan tertidur dengan pulasnya. Pagi-paginya sekitar jam 6 pagi, aku mendengar Anissa menjerit. Apa yang telah terjadi?
kenapa bisa terjadi begini? Lalu dia menangis terseduh sambil tiada henti mengucap istighfar, sambil tak mengerti mengapa kejadian semalam bisa terjadi. Tak lama kemudian dia berkata padaku sambil menangis, "Sebaiknya Bapak secepatnya meninggalkan tempat ini," ucapnya marah. Aku pun keluar dari kamarnya sambil membawa laptop dan kembali ke kamarku. Sedangkan Anissa terus menangis, menyesali apa yang telah terjadi. Sejak saat itu selama sisa masa workshop, Anissa benar-benar marah padaku. Dia memandangku dengan tatapan marah dan benci. Aku jadi salah tingkah padanya dan tak berani mendekatinya. Dan sampai hari terakhir workshop, Anissa benar-benar tidak mau didekati olehku. Hari terakhir workshop, Anissa begitu gembira karena akan meninggalkan tempat yang memberinya kenangan buruk ini. Dan dia begitu merindukan suaminya sebagai penebus atas kesalahan yang sangat disesalinya. Namun, kekecewaan demi kekecewaan terus dialami Anissa setiap kali dia melakukan kewajiban suami istri dengan suaminya. Dan selalu saja dia membandingkan apa yang dialaminya di hotel malam itu ketika dengan suaminya, dan dengan apa yang dialaminya waktu di hotel denganku. Hal itu membuatnya tanpa sadar sering menghayalkanku pada saat dia sedang dengan suaminya. Dan hal itu cukup membantunya dalam mencapai kesenangan itu. Dan tentu saja, kondisi seperti itu membuatnya tertekan. Tertekan karena telah berkhianat terhadap suaminya dengan membayangkan pria lain pada saat sedang dengan suaminya. Semakin bertambah hari, Anissa semakin merindukan sesuatu itu dariku kembali, karena dia tidak bisa mendapatkannya dari suaminya. Dan akhirnya, dia menjadi sering merindukanku. Tentu saja hal ini merupakan tekanan baru baginya. Itulah sebabnya, 1 bulan setelah peristiwa di hotel itu, Anissa tidak terlihat membenciku. Bahkan secara sembunyi-sembunyi, dia sering memperhatikan dan menatapku dengan tatapan penuh kerinduan. Dia tidak marah lagi bila aku dekati. Bahkan dia tersenyum penuh arti bila bertatapan denganku. Hal ini tentu saja membuatku bahagia. Namun perubahan itu tidak membuat tingkah lakunya berubah. Tetap saja Anissa menampilkan sosok wanita berjilbab yang anggun dan soleha. Hingga pada waktu istirahat siang, di mana rekan-rekan sekantor sedang keluar makan siang, aku mendekati Anissa yang kebetulan saat itu belum keluar ruangan untuk beristirahat. Dengan hati-hati aku berkata padanya, "Anissa, maafkan saya atas kejadian waktu itu," ucapku dengan berharap-harap cemas menunggu reaksinya. Namun akhirnya dia menjawab dengan jawaban yang sangat melegakan hatiku. "Sudahlah Pak, itu semua karena kecelakaan. Saya juga minta maaf, karena tadinya saya menganggap itu semua adalah kesalahan Bapak. Setelah saya pikir, saya pun juga bersalah karena membiarkan itu terjadi," jawaban Anissa begitu menyejukkan hatiku. Selanjutnya dengan tersenyum manis, dia memohon izin padaku untuk istirahat makan siang dan meninggalkanku di ruangan itu. Sejak saat itu, terjadi perubahan drastis atas sikapnya terhadapku. Dia menjadi sering tersenyum manis padaku, bisa diajak ngobrol olehku, bahkan kadang-kadang membalas kata-kata canda yang aku lontarkan padanya. Tentu saja perubahan ini menimbulkan pikiran lain pada diriku. Ya, pikiran untuk bisa kembali mengulanginya. Akhirnya ketika ada kesempatan, aku pun mencoba mengatakan apa yang aku inginkan itu padanya. Dan ternyata Anissa dengan senang hati mengabulkannya. Akhirnya kami pun mengulangnya kembali di sebuah hotel. Dan dari cerita Anissa pula lah, aku tahu kalau selama dengan suaminya, dia tidak pernah bisa mendapatkan. Seperti kalau dia denganku yang bisa berkali-kali. Bahkan terkadang saat dengan suaminya, dia tidak dapat sekalipun. Semenjak itulah, di saat ada kesempatan yang memungkinkan aku dan Anissa, pasti mengulanginya lagi, dan entah sampai kapan itu akan berlangsung. Karena sampai saat cerita ini tertulis, hubungan itu masih sedang berlangsung. Semoga saja suaminya Anissa tidak membaca coretan kisahku ini. Hehehe. Sekian, semoga teman-teman semua terhibur dengan kisahku ini ya. Terima kasih. Cerita kali ini adalah pengalaman pertama bagiku dengan Bu Anas, tetanggaku, sekaligus sahabat baik mama kandungku. Inilah cerita selengkapnya. Keluarga kami bertetangga baik dan akrab dengan keluarga Pak Anas, terutama mamaku dan Bu Anas. Walau usia mereka terpaut jauh. Mamaku berusia 45, sementara Bu Anas 31 tahun. Mamaku dan Bu Anas sering belanja bersama atau sekedar jalan-jalan saja. Aku sering dimintai tolong untuk menyetir, walau sebenarnya mereka bisa mengemudi sendiri. "San, kamu ada acara enggak?" kata mamaku.
jika akan nyuruh aku. Jika diminta mengantar mereka, aku suka banget, karena aku termasuk anak mama. Aku pun jadi ikut-ikutan akrab dengan Mirna, putrinya Bu Anas yang baru berusia 5 tahun. Mirna sering aku ajak main. Di balik itu aku mulai senang juga, karena bisa bersama Bu Anas yang cantik, nampak anggun dengan pakaian jilbab modisnya. Di rumah pun dia sering memakai jilbab. Tingginya kira-kira 165 cm, tapi masih tinggian aku sedikit, beberapa sentimeteran. Wajahnya cantik, mempesona dan indah. Betapa indahnya yang tidak nampak itu, pikirku jadi agak galau. Lambat laun, aku menjadi tertarik juga dengan Bu Anas ini. Gejala ini baru timbul 2 bulan terakhir ini. Kami berdua sering beradu pemdan dan saling melempar senyum. Entah senyum apa itu, aku kurang paham. Paling tidak bagiku, atau aku yang terlalu GR. Sering suara indahnya memanggil, "Afandik," itu yang selalu terbayang-bayang. Suaranya sangat merdu bagiku, dan menggetarkan relung-relung hatiku. Dia di rumah itu, bersama Mirna dan Marni pembantunya. Suaminya kerja di luar kota, pulangnya 2 minggu sekali atau kadang lebih. Pagi itu aku tidak ada jadwal kuliah. Setelah mandi, sekitar pukul 8, aku keluar rumah. Maksudku cari teman untuk aku ajak ngobrol. Suasana sepi di rumah-rumah di kompleks perumahan kami. Banyak yang sudah tutup, karena para tetangga sudah pada pergi kerja, kalaupun ada, hanya pembantu mereka. Tetapi Bu Anas, rupanya masih ada di rumah, karena mobilnya masih di carport, mungkin dia belum berangkat kerja. Iseng-iseng aku masuk rumah itu, setelah mengetuk pintu, tak ada tanggapan, aku langsung masuk saja. Karena aku sudah terbiasa keluar masuk rumah ini, bila disuruh mamaku, atau sekedar main dengan Mirna. Pagi itu, Mirna sudah pergi belajar di antar Marmi. Di dalam rumah, terdengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. "Siapa ya?" terdengar suara dari kamar mandi. "Aku Bu, Afandin, mau pinjam bacal," jawabku beralasan. "Oh silahkan, ada di bawah meja ya," sahutnya memberitahuku. "Ya Bu, terima kasih," sahutku. Sambil duduk di karpet, aku pun mulai membuka-buka majalah. Aku membayangkan, pasti Bu Anas sekarang ini tengah di bawah shower. Betapa indahnya. Tiba-tiba, pikiran isengku timbul. Aku pingin mengintainya. Aku pun mulai melangkah dengan berjingkat pelan, menuju kamar mandi itu. Tapi ternyata, tak ada celah atau lubang, untuk aku bisa mengakses ke kamar mandi itu. Dan akibatnya, justru detak jantungku terasa bergemuruh, berdetak kencang. Kalau ketahuan, bisa berbenih pikirku. Akhirnya aku batalkan niatku itu, dan kembali aku membuka-buka majalah yang ada, dengan pikiran terus menerawang kemana-mana. Beberapa menit kemudian, terdengar pintu kamar mandi bergerak. Bu Anas tampak keluar dari kamar mandi, sembari tersenyum, dan masuk ke kamarnya. Astaga! Apa yang sehari-harinya selalu ditutup rapat, kini hanya memakai handuk dan terlihat oleh kedua mataku dalam jarak yang begitu dekat. Aku pura-pura mengabaikannya, tapi tadi itu sempat kelihatan olehku yang begitu indah. Jiwaku spontan bergetar, lebih keras lagi. Wah, belum apa-apa, sudah begini. Mungkin aku benar-benar masih pemula, pikirku. Rasa hati, aku pingin sekali tahu apa yang ada di kamar itu. Aku pingin menyusulnya. Perhatianku pada bacaan buyar berantakan, fokusku beralih pada yang habis mandi tadi. Dalam kecamuk pikiranku, tiba-tiba Bu Anas menyapa dari dalam kamarnya. "Kamu gak kuliah, Van?" katanya dari dalam kamarnya itu. "Tidak, nanti sore Bu," jawabku gagap. Ya hari itu memang jadwal kuliahku sore. Mungkin dia tahu, kalau aku gugup, malahan dia terus mengajakku ngobrol terus. Mengapa aku tidak ikut masuk saja, pikirku, kan pintunya tidak tertutup rapat. Lalu aku pun nekat mendekati pintu kamarnya dan menjawab omongannya di dekat pintu. Semakin lama, rasa penasaran itu semakin besar. Kemudian aku dorong pintunya dengan perlahan, walau agak ragu-ragu. "Masuk saja, enggak apa-apa kok Van," katanya. Hatiku bersorak, karena dipersilahkan masuk. Dengan sikap sesopan-sopannya, dan pura-pura agak takut, aku pun melangkah masuk. Dia tampak sedang mengeringkan rambutnya, dengan hair dryer di depan meja rias. "Duduk situ lo Van,"
pintanya sambil menunjuk ke tempat tidurnya. "Tia, ibu enggak ke kantor?" tanyaku sambil duduk persis menghadap ke cermin meja rias itu. "Nanti, jam 10-an, aku langsung ke balai kota. Ada audiensi di sana, jadi agak siang," katanya lagi. Sesaat kemudian, dia menyuruh aku membantunya mengeringkan rambutnya dan sementara tangannya mengurai-urai rambutnya. Kembali aku gemah tuar, memegang hair dryer itu. Apalagi tersebar aroma segar dan wangi dirinya. Dengan posisiku saat itu, aku bisa melihat keindahan-keindahan yang hanya sedikit-sedikit itu, tetapi itu sudah mampu membuat jantungku semakin berdebar. Tanpa sengaja, tanganku menyenggol bahunya. Tuing, seketika itu rasanya perasaanku seperti disengat aliran listrik tegangan 220 volt. "Maaf Bu," ucapku terbata-bata. "Enggak apa-apa, kamu pengangin ini juga boleh. Daripada kamu lirik-lirik, sekalian pegang saja," katanya sambil menuntun tangan kananku ke arah apa yang sedari tadi begitu aku kagumi. Tentu saja aku jadi salah tingkah jadinya. Rupanya, Bu Anas tahu lewat kaca rias bila aku terus memperhatikan itunya. Aku menjadi gemetar, antara ya dan tidak. Aku gemetaran mengikuti perintahnya itu. Maklum baru kali ini, seumur-umur aku mendapatkan kesempatan itu. Beberapa saat kemudian, Bu Anas beranjak dari tempat duduknya sambil berkata, "Kamu sudah pernah sun pacarmu belum?" tanyanya mengagetkanku. "Agi, ibu ada-ada saja. Malu, kan?" sahutku. "Ngapain malu? Kamu sudah cukup umur loh. Berapa umurmu?" tanya Bu Anas. 21 Bu, sahutku. "Sudah di US itu, kalau belum pernah, mau ibu ajari. Gini loh caranya," ucapnya sambil meletakkan tangannya pada bahuku. Kami berdiri demikian, Bu Anas yang masih dibalut handuk warna pink itu dipepetkan padaku. Wanita cantik ini memandangku cukup lama, penuh pesona. "Kamu ganteng, bahkan ganteng sekali Van, bahumu kelakar maju, aku suka kamu," ucapnya. "Sejak kapan Bu?" kataku di tengah getaran debar jantungku. "Sejak kamu suka melirik-lirik aku Van," sahutnya. Aku menjadi tersipu malu. Memang aku diam-diam mengaguminya juga dan suka melirik perempuan energik ini. "Ya sebenarnya, aku mengagumi ibu juga," kataku terbata-bata. "Tuh kan, apanya yang kamu kagumi?" ucapnya lembut. "Ye, Bu Anas kan wanita karir, cantik lagi," kataku. "Klop ya," ucapnya sambil secepat jet membuatku terbang. Aku pun mulai berani memberikan balasan atas apa yang diberikan oleh Bu Anas itu padaku. Karena serunya kegiatan kami itu, tanpa terasa hamducak itu lepas, tapi Bu Anas tidak memperdulikannya. Rasanya aku tidak percaya dengan kejadian yang aku alami pagi itu. Aku mencoba mencubit kulitku sendiri, dan ternyata sakit. Inilah kenyataannya, bukan mimpi. Bisa dibayangkan betapa seorang remaja laki-laki berhadapan langsung dengan perempuan cantik dalam keadaan seperti itu di depan mata. Aku memang sering melihat foto-foto di internet, tapi kali ini di alam nyata dan luar biasa indahnya. Perempuan mantan pramugari pesawat terbang ini terus memberikan pembelajaran yang belum pernah aku dapatkan mata kuliahnya selama di kampus. Spontan saja keinginanku pun semakin tinggi. Akhirnya aku pun berusaha untuk menyelesaikan mata kuliah baruku itu dengan penyempurnaan. Tetapi dasar aku memang belum pengalaman, beberapa kali mencoba, terus saja gagal dan gagal. Perempuan dengan deretan gigi indah itu malah ketawa geli. Melihat kesulitanku itu, aku menjadi kesal dan malu. "Tolonglah Bu, gimana caranya ini?" pintaku. "Kamu keburu-buru, tapi tak tahu caranya," ucapnya masih dengan ketawa. Kemudian Bu Anas meraihnya dan menuntunnya. Selanjutnya aku ikuti petunjuknya. Dan seketika itu pula lah, aku seolah-olah memasuki suatu tempat yang begitu mempesona, nyaman, dan menakjubkan. Aku ikuti terus semua arahannya, karena aku memang benar-benar masih awam soal yang satu itu. Setelah beberapa lama, Bu Anas bergerak sedikit aneh, dan ternyata dia telah mendapatkannya. Aku terpana dengan pemandangan itu, bagaimana tingkahnya saat mencapai puncaknya, benar-benar mengasihkan, wajahnya merona merah jambu. Sebuah pengalaman yang benar-benar baru dan sangat menakjubkan. "Aku bahagia sekali Van," bisiknya.
Sekarang lakukan kayak yang aku contohkan tadi, katanya lagi. Kemudian aku pun kembali mengerjakan apa yang diarahkan olehnya. Sekitar 15 menit kemudian, secara bersama-sama, aku dan Bu Anas pun sampai di puncak itu. Betapa mempesonanya perempuan ini, walau lebih tua dari aku, Bu Anas sangat mempesona. Aku memang pernah mengeluarkan air itu, tapi dengan cara ritual atau mimpi. Tapi kali ini, benar-benar nyata dengan seorang wanita cantik, yang sudah lama aku impi-impikan. Setelah beberapa menit kemudian, aku melihat jam di dinding yang sudah menunjuk pukul 9.16. Astaga, berarti barusan itu 1 jam lebih, dan segera aku pergi ke kamar mandi, dan diikuti Bu Anas. Terima kasih ya Van, ucapnya dengan senyum manisnya. Sama-sama Bu, sahutku. Setelah berbenar, kemudian aku segera keluar rumahnya, karena takut kalau Marme dan Mirna pulang. Sore harinya, selama mengikuti kuliah, aku tidak konsentrasi pada dosen. Aku selalu teringat kejadian tadi pagi itu, betapa peristiwa yang menyenangkan itu berlangsung begitu indah dan membahagiakan. Padahal hari-hari sebelumnya, mendapat senyumannya dan melihat wajahnya yang cantik saja, aku sudah senang. Tapi kini, aku telah merasakan semuanya. Sebuah pengalaman yang benar-benar baru, sekaligus mengasihkan. Lalu aku pun menulis pesan SMS ke Bu Anas. Gimana Bu Anas? Lanjutkan, pesanku untuk Bu Anas. Kapan sayang? Jawabnya. Lalu kami pun sepakat, malam ini dilanjutkan kembali. Malamnya mamaku dan papaku pergi keluar rumah pukul 19 karena ada acara di kantor papa. Sebelum berangkat, aku pamit ke mamaku dan aku beralasan pada mamaku untuk mengerjakan tugas di rumah teman. Mungkin kalau kemalaman, aku tidur di sana kataku pada mamaku. Semula mamaku keberatan, tapi akhirnya mengizinkan. Aku sudah tidak sabar, ingin segera pergi ke rumah Bu Anas. Tapi Bu Anas malah bilang, kalau aku disuruh datang nanti, setelah Mirna dan Marmi tidur, rasanya menunggu kayak setahun. Sekitar pukul 9 malam, ada SMS masuk dari Bu Anas. Mereka sudah tidur, kemarilah sayang. Aku berangkat Yamin, ucapku pada pembantuku, taunya dia, aku akan pergi ke rumah temanku. Gak pakai motor mas, tanya Mimin. Dijemput temanku di ujung jalan, kataku. Malam itu germis, aku berangkat ke rumah Bu Anas, tapi jalanku melingkar lingkungan dulu, untuk kamuflas, agar Mimin tidak curiga. Setelah mengambil jalan melingkar, aku langsung masuk rumah, dan disambut oleh Bu Anas, dan langsung masuk kamarnya. Nyonya rumah itu kemudian mengunci pintu, mematikan lampu tengah, dan masuk kamarnya. Mirna tidur di kamar sebelah, sedang Marmi tidur di kamar belakang dekat dapur, dan akses ke ruang utama dikunci juga, sehingga cukup aman. Lampu meja, kamar, masih menyala redup. Bu Anas masuk kamar, dan mengunci pintu dengan hati-hati. Dia membangkang tangannya, aku segera berjalan mendekatinya. Kami seperti sepasang kekasih yang sudah lama tidak ketemu. Malam itu aku semakin tahu, bahwa ternyata Bu Anas yang selalu ditinggal keluar kota, oleh suaminya itu, selalu kekurangan asupan gizi. Sehingga malam itu, Bu Anas tidak mengenal lelah, terus-terus minta, lagi dan lagi. Untung saja aku baru sekali itu, mendapatkan hal itu, sehingga aku pun, tentu saja dengan semangat 45, terus menyambutnya dengan sukacita. Sejak saat itu, hubungan rahasiaku dengan Bu Anas, semakin erat terjalin. Kalau kami sudah sama-sama ingin, dan tidak ada kesempatan di rumah itu, maka Bu Anas pasti mengajak aku pergi ke hotel. Rasanya aku tidak bosan-bosannya, menjalani hubungan ini, bersama Bu Anas. Kini Bu Anas bertambah putra, Dava namanya, yang berumur 4 tahun, mungkin saja dia itu, hasil tanamku. Sementara lakon itu, kini masih berlangsung. Demikianlah pengalamanku dengan Bu Anas, tetangga sebelah rumahku itu, tamat. Semoga teman-teman semua terhibur dengan kisahku ini. Jangan lupa like dan komen ya. Sekian, dan terima kasih.